serentak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi yang berbahagia ini patutlah bersama kita merafakkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah menyempurnakan ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan dengan puasanya, dengan qiyamul lail tarawihnya, dengan tilawahnya, serta dengan it'am ta'amnya. Maka pada kesempatan kali ini layaklah kita bergembira di atas semua pencapaian itu. Pencapaian dikarenakan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melewati seluruh rangkaian ibadah tersebut. Maka wajarlah jika kemudian pada hari ini kita berbahagia. Bahagia seraya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran seluruh persoalan kita, pelanggaran yang kita lakukan, kesalahan yang telah terjadi telah pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis di atas secara eksplisit menyatakan kepada kita, ketika kita telah menyempurnakan ibadah selama 1 bulan, maka Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Disinilah kemudian makna daripada kefitrahan, makna di mana kita lahir dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci bersih. Dan inilah makna yang pertama daripada kefitrahan pada hari raya Idul Fitri ini. Tentu makna yang kedua adalah ketika kita mulai 1 Syawal ini, dan pada hari-hari kebelakang dan hari-hari yang ke depan, kita tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, kecuali puasa-puasa yang wajib dikarenakan kelalaian ataupun uzur-uzur yang lain. Maka mulai pada hari ini, bahkan hari yang diharamkan untuk puasa, 2 Syawal dan ke depan, kita akan bebas untuk merasakan, menikmati masakan-masakan yang dapat kita nikmati. Dan itulah makna daripada fitri yang kedua. Maka kombinasi daripada kefitrahan dan kefitrihan inilah yang membuat kita pada kesempatan pagi hari ini dapat bersyukur, bergembira, serta merayakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ketika di hari-hari biasa, nyanyian senandungan di antara perkara-perkara yang diharamkan, tetapi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Abu Bakar untuk menikmati senandung yang disampaikan oleh seorang budak pada ketika itu, lantaran hari ini adalah hari kebahagiaan. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin, kita tidak lupa pada hari yang dimuliakan ini, tetaplah yang harus diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mereview kembali apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyelamatkan kehancuran kaum Quraisy pada ketika itu. Kaum Quraisy jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah satu masyarakat yang memiliki hukum riba, di mana orang kaya memakan yang miskin. Para bangsawan mengeksploitasi rakyat jelata, sedangkan pemimpinnya selalu hadir dengan kelaliman dan kedaliman. Dalam suasana seperti itu, bangsa Quraisy bahkan tidak pernah tercatat di dalam peta dunia menjadi bangsa yang terbelakang. Dalam kondisi seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengawali dakwahnya, di dalam mengawali aktivitas dakwahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan beberapa pegangan, mendapatkan beberapa modal yang sekaligus menjadi pedoman dalam membangun masyarakat Quraisy pada ketika itu. Beberapa modal tersebut, ma'asyiral muslimin, Allah rekodkan secara baik di dalam surah Al-Muddathir. Allah memberikan beberapa panduan, beberapa guidance sekaligus pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Dengan 4 modal ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu yang tidak lama, persis 23 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun masyarakat yang menjadi masyarakat teladan di dalam sejarah perjalanan kehidupan dunia. Pada saat yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil merobohkan paradigma, persepsi, pandangan hidup yang pada ketika itu menjadi pegangan Quraisy. Modal tersebut yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah warabbaka fakabbir. Modal tersebut, ma'asyiral muslimin, yang pertama diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah warabbaka fakabbir. Tuhanmu lah yang harus engkau agungkan. Hanya Tuhanmu lah yang layak engkau agungkan. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 modal tersebut berhasil membina dan membangun masyarakat idaman, tentu kita saat ini, meskipun kita hidup di era kemodernan, tetapi hukum rimba tetaplah hadir dalam bentuk dan pakaian yang lain. Kelaliman selalu ada di sepanjang zaman dengan bentuk dan rupa yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu, di dalam suasana kehidupan yang seperti ini, layaklah kita mengambil apa yang pernah menjadi pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir. Maka hanya Tuhanmu lah yang layak engkau agungkan. Ma'asyiral muslimin, salat tarawih yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dengan bilangan yang semakin banyak menandakan semakin banyak takbir yang kita ucapkan. Dan pada hari ini adalah hari takbir, hari tahlil, hari tahmid, merupakan momentum untuk mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya di atas muka bumi ini tidak ada yang layak untuk kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kemuliaan seseorang itu berada di dalam pangkat jabatannya, tentu Fir'aunlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fakta menunjukkan justru di puncak kekuasaannya Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya jabatan yang menjadi pelengkap sekaligus penyempurna hidup seseorang, tentu Hamanlah yang paling mulia, tetapi justru Haman di puncak jabatannya, ia kemudian dihinakan bersama Fir'aun. Jika seandainya harta dan kekayaan menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, maka tentulah Qarun menjadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tetapi justru kita menyaksikan fakta, di tengah kebanyakan, di tengah banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, tetapi justru Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi bersama harta-harta yang selama ini diagung-agungkan. Peristiwa dan fakta tersebut, ma'asyiral muslimin, semestinya membuat kita sadar bahwa sesungguhnya wa rabbaka fakabbir, bahwa sesungguhnya tidak ada yang layak untuk kita agungkan, untuk kita muliakan di atas muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki pandangan dan pegangan hidup seperti ini, maka kita akan hidup menjadi orang yang merdeka,
yang tidak dapat menghambakan kepada siapapun, tidak menghambakan diri kepada jabatan, tidak menghambakan diri kepada atasan, tidak menjadi budak dunia dan juga harta benda, karena kita meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa sesungguhnya Allah lah yang harus kita agungkan. Mari bersama Bapak Ibu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak kali pada kesempatan pagi hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Modal kedua yang diinstruksikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah wathiyabaka fatahhir. Wahai Muhammad, hendaklah kamu sucikan pakaianmu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Di antara salah satu syarat yang harus kita penuhi tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kesucian. Baik kesucian tempat, kesucian niat, ataupun juga kesucian pakaian yang kita gunakan. Di hari di mana kita semua hadir di tempat lapang ini, menghidupkan sunnah Nabi, kita memastikan bahwa seluruh pakaian yang kita gunakan yang mayoritasnya berwarna putih adalah kita pastikan telah suci daripada kotor dan kenajisan. Tetapi di antara hal yang jauh lebih penting dari itu semua, ma'asyiral muslimin, kita pun harus memastikan bahwa harta, bahwa uang, bahwa penghasilan yang kita gunakan untuk membeli pakaian-pakaian kita, bahwa harta, bahwa penghasilan yang kita gunakan untuk memberi nafkah, memberi makan pasangan dan keluarga kita, haruslah harta, haruslah penghasilan yang betul-betul bersumber daripada hal yang suci. Ramadan mengajarkan kepada kita, selapar apapun kita ma'asyiral muslimin di siang hari, sementara di rumah kita ada roti, di rumah kita ada makanan, sehaus apapun kita di siang hari, sementara di freezer kita ada orange juice, kita tidak akan mengakses dan menikmati makanan dan minuman itu kecuali selepas maghrib tiba. Seolah Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangankan berfikir yang makruh, jangankan berfikir yang haram, yang halal saja, kalau waktunya belum tepat, kita tidak akan menikmati dan mengaksesnya. Ma'asyiral muslimin, maka orang yang berpuasa selalu memiliki karakter sedemikian di dalam seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk di dalam hal mencari harta. Yang paling penting bagi kita bukan yang paling menang tender makin banyak, tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana supaya tender tersebut kita dapatkan dengan cara-cara yang halal. Yang paling penting bagi kita bukan bagaimana kita mendapatkan proyek dengan nilai yang fantastis, tetapi yang lebih penting dari itu semuanya, proyek-proyek tersebut kita dapatkan dengan cara-cara yang lazim, tidak melalui bawah meja, sebelah meja, ataupun dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita gunakan yang suci ini tentu akan merusak nilai kesempurnaan ibadah kita. Jika seandainya pakaian, rumah, kendaraan yang kita miliki dan kita nikmati tersebut kita beli dengan penghasilan, kita beli dengan harta yang kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Rasulullah senantiasa dari awal memprioritaskan concern dan perhatian agar kita senantiasa memiliki kebersihan, bukan hanya pada pakaian yang kita gunakan, tetapi juga pada hati yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Modal yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di
dalam membangun masyarakat pada ketika itu senantiasa agar menjauhi dari perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Kisah terbaik kita dapatkan dari seorang sahabiah, dari seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Pada satu kesempatan dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna mali katsirun, fabima atasaddaqu ala man unfik?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku berlimpah. Ma'asyiral muslimin, hampir semua dari kita tidak ada yang pernah mengenal dengan sahabat satu ini yang bernama Amr bin Jamuh. Karena kalau dia ini kaya seperti Abdurrahman bin Auf, tentulah kita akan mengenalinya. Kalau seandainya dia ini sahabat yang memiliki jabatan sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tentulah kita akan tahu siapa dia dan pernah mendengar nama tersebut. Tetapi Amr bin Jamuh, kita tidak pernah mendengarnya, kita tidak familiar dengan nama tersebut, yang menandakan bahwa sesungguhnya Amr bin Jamuh ini bukanlah di antara sahabat yang masuk di dalam daftar jutawan, daftar miliarder, daftar orang kaya dari kalangan para sahabat. Tetapi Amr bin Jamuh ini kemudian datang seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku berlimpah. Fabima atasaddaqu ala man unfik ya Rasulullah? Ajarkan kepadaku tentang bagaimana saya membelanjakan hartaku tersebut." Mendengar pertanyaan dari sahabat tersebut, seperti lazimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu turunnya wahyu sebagai respon jawaban atas pertanyaan. Hinggalah beberapa saat selepas pertanyaan dikemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah yang terikot di dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya sahabat-sahabatku bertanya kepadamu tentang bagaimana membelanjakan harta. Maka katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya harta yang kau miliki tersebut haruslah engkau gunakan untuk hal-hal yang baik. Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin, dari seluruh rangkaian sektor-sektor perbelanjaan yang baik itu, yang prioritas pertama adalah diberikan kepada falil walidain. Ma'asyiral muslimin, orang bertakwa tidak pernah memiliki pilihan untuk membelanjakan hartanya di antara yang baik ataupun yang tidak baik. Orang beriman tidak pernah memiliki pilihan di antara yang baik dengan yang buruk. Tetapi orang beriman selalu berpikir untuk membelanjakan hartanya di sektor terbaik dari seluruh hal-hal yang baik. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ma'asyiral muslimin, menurut observasi sederhana, orang-orang yang berorientasi mencari harta kekayaan dengan cara yang haram, dengan cara yang makruh, dengan cara yang syubhat, maka biasanya akan menggunakan dan membelanjakan harta yang telah didapat tersebut di sektor-sektor yang haram pula, di sektor-sektor yang syubhat pula. Oleh karena itu orientasi orang beriman di dalam mencari harta kekayaan dan penghasilan selalu berorientasi kepada kebaikan dan yang halal, karena ia pun menyadari jika harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut, ketika ia zakatkan, ketika ia sedekahkan, bahkan ketika ia infakkan dan hadiahkan, Allah tidak akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha
la yaqbalu sadaqatan an ghulul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perbelanjaan, baik itu zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah ataupun wafat ataupun wakaf yang bersumber daripada harta-harta kecurangan. Oleh karena itu Allah melalui pesan di awal kerasulan Rasulullah mengatakan, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jauhilah olehmu kesalahan, jauhilah olehmu kemaksiatan, jauhilah olehmu kemaksiatan dan juga pelanggaran. Ma'asyiral muslimin, di antara hal yang harus kita pastikan di dalam menjalani kehidupan adalah memberikan rizki nafkah kepada kaum kerabat kita dengan pasangan dan anak-anak kita dari sumber-sumber yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh kembang bersumber daripada makanan yang haram, maka daging tubuh badan tersebut tidak ada sesuatu yang layak untuk ditempatinya kecuali di neraka nanti. Maka seorang ayah yang saleh tentu tidak menginginkan agar anak-anaknya menjadi penghuni neraka. Seorang suami yang bertanggung jawab, sayang kepada keluarga, tentu tidak menginginkan istri dan anak-anaknya mengantarkan mereka ke dalam neraka nanti. Tetapi justru kesempurnaan kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman adalah tatkala dihimpun bersama pasangan dan anak-anak, keluarga di dalam surga nanti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun modal yang terakhir yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wali rabb wala tamnun tastakbir. Jangan pernah memberi untuk mendapatkan hal yang lebih banyak. Jangan pernah berbagi dengan harapan mendapatkan hal yang lebih banyak. Jangan pernah bersedekah untuk memiliki ambisi mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah. Masyaallah muslimin, tentu kita tidak menafikan Rasulullah di dalam beberapa hadisnya memotivasi kita untuk bersedekah, bahwa sedekah menutup penyakit, bahwa sedekah menutup pintu kecelakaan, bahwa sedekah akan menutup 70 pintu-pintu bala. Tetapi hadis tersebut harus kita fahami sebagai sebuah motivasi di dalam peringkat awal. Tetapi ketika kita semakin naik diri kita, keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita berada di level yang semakin tinggi, tentu tidak diperkenankan bagi kita untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk mendapatkan yang lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan didikan dari Allah, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan harta yang berlimpah dari sebahagian yang telah engkau bagi dalam sedekah, zakat ataupun infak tersebut. Allah menginginkan agar kita memiliki keikhlasan. Allah meminta kepada kita untuk memiliki ketulusan ketika kita ini beribadah mengabdi kepada Allah. Persis seperti suratul Ikhlas. Ma'asyiral muslimin, surah Al-Ikhlas ini dinamai dengan suratul Ikhlas, tetapi justru perkataan ikhlas tidak kita dapatkan di dalam surah tersebut. Ketika Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," Allah namakan surah tersebut dengan surah Al-Zalzalah. Ketika Allah berfirman, "Al-Qari'atu mal-Qari'ah," Allah namakan dengan surah Al-Qari'ah. Ketika Allah berfirman,
Alhaakumut takatsur. Allah namakan dengan surah At-Takatsur ketika Allah berfirman, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Allah namakan dengan surah Naba. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan nama di dalam surah-surah yang ada di dalam surah Al-Qur'an kecuali suratul Ikhlas. Allah menamakan suratul Ikhlas, tetapi justru kita tidak dapatkan perkataan ini di dalam surah ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan bahwa sesungguhnya ikhlas itu tatkala kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ketulusan tanpa menyebut kebaikan kita di hadapan manusia. Persis seperti suratul Ikhlas yang justru perkataan ikhlas tidak ada di dalamnya. Suratul Ikhlas daripada awal ayat sampai terakhir tidak memiliki tema kecuali tema tentang Allah. Tidak ada tema lain di dalam surah Ikhlas kecuali tema tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allah, Allahus samad, Allah, lam yalid wa lam yulad, tema tentang Allah, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semuanya adalah nama-nama yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang ikhlas, persis seperti suratul Ikhlas. Yang di awalnya adalah Allah, yang di tengahnya adalah Allah, yang di pengakhirannya adalah Allah. Maka orang berikhlas adalah orang yang menjadikan seluruh kehidupannya, bahkan kematiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Modal yang terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah wali rabbika fasbir. Hendaklah senantiasa engkau bersabar di jalan Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin, setiap perjalanan yang kita lewati selalu pasti ada tantangan. Orang-orang yang mengambil jalan menuju neraka, mereka pun memiliki rintangan. Mereka memiliki hambatan. Mereka ada yang memusuhi. Tentu ahli neraka yang memusuhi adalah pejuang kebenaran. Jika demikian adanya, tentu kitalah yang telah mengikrarkan diri, memilih jalan menuju surga, jalan menuju Allah, pasti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan cobaan. Dan di dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wejangan dari Allah. Jalan yang akan kau lewati selama 23 tahun ini Muhammad, pasti jalan yang terjal, jalan yang kau akan dimusuhi, jalan yang kau akan dimusuhi, jalan yang kau akan diembargo, jalan yang kau akan diperangi. Oleh karena itu wali rabbika fasbir. Kita sebagai umatnya memastikan agar diri kita memiliki tetapan untuk tetap bersabar. Berhijrah bukanlah sebuah final daripada proses yang kita lakukan. Justru hijrah adalah awal dari perjalanan panjang yang memastikan serta menguji sejauh mana kekuatan kita menjalani penderitaan, tantangan dan juga hambatan-hambatan yang di jalan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ibadah Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan, puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan adalah puasa yang terhitung sangat lama berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat yang kita tunaikan yang menjadi tiang agama sesungguhnya waktunya sangat singkat. Termasuk sedekah zakat yang kita tunaikan cukup memerlukan waktu beberapa detik melalui mobile banking yang bisa kita bayarkan. Hatta sekalipun ibadah haji yang kita lakukan cukup memerlukan waktu 6 sampai 7 hari. Karena yang penting haji adalah di Arafah. Tetapi ibadah yang kita lakukan Ramadan ini, kita tidak diperkenankan makan dan minum mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Selain daripada itu kita didesain untuk menjaga hawa nafsu, menjaga perilaku. Dan itu kita lakukan selama 1 bulan penuh. Sehingga
Ramadan semestinya telah menghasilkan diri kita menjadi diri-diri yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 4 ataupun 5 modal ini berhasil membangun masyarakat Madinah, masyarakat muslimah pada ketika itu, tentu kita berharap serta meyakini melalui modal yang sama kita pun bisa membina keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk terlibat berkontribusi di dalam membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menyempurnakan khutbah kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah, merendahkan, melirihkan, serta mengandapkan hati kita, merasa bahwa kita memiliki kesalahan-kesalahan, mengakui bahwa kita memiliki persoalan-persoalan. Dengan ketawaduan dan keinsafan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh permohonan dan harapan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afina wa afu anna warḍa anna wa akrimna waghfir lana bi rahmatika ya akramal akramin. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang Kau muliakan ini ya Allah, kami memohon kepadamu dengan ketulusan hati dan kerendahan jiwa, kiranya Engkau mengampunkan seluruh dosa kami ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak, yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah. Di tempat yang Engkau berkati dan di hari yang Engkau berkahi ini pula ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, seluruh dosa-dosa mereka ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau wafatkan. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, berkati umur mereka ya Allah, anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk mengisi takarub hidup di hujung mereka hidup, untuk senantiasa bertakarub kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami semuanya, anugerahkan kepada kami semuanya ya Allah, untuk